Halo sahabat sehat, apa kabar hari ini? Perkenalkan, saya Dr. Hendra Handoko, dokter keluarga Anda. Lebaran sudah lewat, tapi apakah rasa berat di tengkuk dan ngantuk yang luar biasa masih tertinggal? Nah, opor, rendang, dan kue kering ya memang juara di lidah. Bahkan kadang-kadang sampai seminggu atau 2 minggu setelah Lebaran masih aja ada yang kita makan gitu ya. Nah, tapi sayangnya, yang juara di lidah tadi meninggalkan hadiah yang tidak diinginkan di pembuluh darah. Apa itu? Kolesterol LDL atau yang sering disebut sebagai kolesterol jahat, gitu ya. Nah, kalau Anda berpikir, nanti saya olahraga aja deh. Nah, ternyata lari 1 jam desok, misalkan, itu tidak langsung menghapus lemak seminggu terakhir ya. Assalamualaikum, saya Dr. Uli. Hari ini saya akan membagikan strategi gimana sih caranya membersihkan kolesterol dalam 7 hari, fokus pada biokimia tubuh bukan sekedar bakar kalori. Bakar kalori enggak ya. Nah, tetap di sini karena di poin nomor 4, saya akan tunjukkan satu jenis minuman yang murah harganya, tapi bisa mengikat kolesterol Anda sebelum masuk ke aliran darah, sama efektifnya dengan obat-obat yang mahal, gitu. Pengen tahu gimana caranya? Kalau udah siap, ayo simak sampai tuntas. Ayo kita mulai. Nah, saat kita makan santan berlebih dan gula yang tinggi dari kue lebaran, liver kita memproduksi namanya VLDL. VLDL ini sangat banyak diproduksinya. Semakin banyak kita makan gula, santan, dan seterusnya, jika tidak segera ditangani atau segera diturunkan, lemak ini akan mengerang dan membentuk plak atau penyumbatan di pembuluh darah, bisa di jantung, di otak, dan seterusnya. Masalahnya, penumpukan kolesterol tinggi ini seringkali tidak ada gejalanya ya. Sedikit demi sedikit mengendap, mengendap, mengendap. Nah, ketika menjadi bukit atau endapannya sangat besar dan menyumbat pembuluh darah, baru terjadi gejala. Ya misalkan serangan jantung, stroke, dan lain-lain, yaitu sudah terlambat lah. Nah, tapi kalau endapannya kecil-kecil sebenarnya bisa kita cegah jangan sampai jadi bukit ya. Yang sedikit demi sedikit itu jangan sampai jadi bukit. Nah, gimana caranya? Kabar baiknya, tubuh kita punya sistem pembersihan alami lewat empedu. Ya, jadi semakin banyak cairan empedu yang dikeluarkan, ternyata asam lemak yang jelek tadi, ya si LDL atau VLDL itu berkurang. Jadi caranya gimana? Tugas kita mempercepat kerja empedu untuk membuang kelebihan lemak yang baru saja kita timbun, ya, dikeluarin sebanyak mungkin. Gimana caranya? Langkah pertama, kita ambil serat yang banyak. Kita bom pakai serat larut. Dari mana? Dari sayuran hijau, dari oat bisa bekerja seperti sapu di usus Anda. Jadi kalau di usus nih banyak lemak, sebelum masuk ke dalam pembuluh darah, ditahan dulu oleh serat. Nah, tapi serat juga menahan asam empedu tadi. Jadi kalau asam empedu itu mengeluarkan kelebihan lemak yang ada dari darah, nah ketika dikeluarin ditangkap sama seratnya. Jadi ditangkap sama serat, disapu keluar lewat kotoran gitu. Nah, langkah itu yang pertama. Langkah yang kedua, dengan berpuasa atau intermittent fasting minimal 16 jam, ya. Setelah lebaran, insulin Anda kemungkinan besar sedang tinggi. Jadi dengan berpuasa minimal 16 jam, Anda memberi sinyal pada tubuh untuk mulai membakar cadangan lemak yang ada di liver. Bukan lagi mengandalkan sisa gula ya dari yang kita makan ya, dari nastar, dari putri salju yang kemarin gitu. Nah, jadi dengan kita berpuasa, tidak ada yang masuk, jadi tubuh terpaksa harus membakar cadangan lemak yang ada, terutama di livernya. Dikeluarinnya lewat mana? Salah satunya lewat empedul tadi gitu. Jadi ada bagusnya bagi Anda yang muslim segera menunaikan puasa Syawal atau mengganti hutang puasa Ramadan Anda yang kemarin. Nah, apakah Anda merasa tengkuk kaku setelah makan besar kemarin? Coba tulis di kolom komentar cek kolesterol. Nanti kalau Anda banyak yang masalah dengan kolesterol, kita akan buat video panduan cara membaca hasil laboratorium kolesterol secara mandiri. Karena masih banyak orang nggak tahu tentang LDL, trigliserid, HDL, dan seterusnya ya. Oke, kalau udah kita lanjut ke minuman yang rahasia tadi ya. Nah, langkah yang ketiga setelah 2 langkah yang pertama tadi, yaitu kita siram dengan lemak baik ya. Kok disiram dengan lemak lagi ya? Kedengarannya aneh, tapi omega-3 dari ikan atau dari alpukat itu membantu meningkatkan HDL atau yang disebut kolesterol baik yang bertugas membawa LDL kembali ke liver untuk dibuang lewat empedu tadi gitu. Jadi kalau misalkan HDL-nya tinggi dari omega-3, dari asam lemak yang baik, alpukat, dan seterusnya ya. Nah, makin tinggi HDL-nya, makin turun LDL-nya atau kolesterol yang jahat tadi. Kenapa? Karena HDL tugasnya menangkap LDL untuk dibuang lewat empedu gitu. Yang keempat, nah ini yang disebut secret weapon gitu ya. Karena banyak orang, gimana nih cara yang paling cepat? Ya dengan minuman rahasia. Yaitu caranya, 1 sendok makan cuka apel dilarutkan dalam segelas air hangat ya sebelum makan atau dalam keadaan perut kosong. Karena dia akan meningkatkan pengeluaran tadi, lemak yang kurang baik, dan menghalangi untuk penyerapan kolesterol yang jelek gitu ya.
Atau pakai juga teh hijau, tapi nggak pakai gula. Kenapa? Karena antioksidan atau disebutnya EGCG yang ada di dalam teh hijau itu terbukti menghambat penyerapan kolesterol di usus. Jadi Anda tidak perlu pakai obat yang mahal. Anda bisa pakai teh hijau atau cuka apel. Nah, solusi ini mudah, murah ya, cepat, tapi ini mencegah kolesterol baru masuk ke dalam sistem, tidak mengeluarkan apa yang di dalam gitu. Untuk mengeluarkan apa yang di dalam tadi yang sudah kita sebutkan di langkah-langkah sebelumnya gitu. Nah, nurunin kolesterol setelah lebaran bukan berarti kita nggak boleh makan enak selamanya, enggak ya. Tapi ngasih waktu istirahat ya, yang layak nih. Kemarin sudah dikasih beban yang berat, organ dalam kita dikasih opor, dikasih rendang, dikasih kue-kue yang manis-manis. Sekarang kita kasih waktu dia untuk istirahat, itu ya. Mulai besok pagi dengan segelas air lemon hangat dan ganti nasi putih Anda atau ketupat Anda dengan sayuran hijau selama 3 hari. Itu biasanya kolesterol akan mengalami penurunan ya. Terutama kalau misalkan Anda benar-benar ngasih waktu istirahat untuk liver, untuk usus Anda gitu. Lihat perubahannya, terasa nggak di badan ya? Mungkin badannya lebih enteng ya, nggak jadi ngantuknya berkurang ya, atau rasa berat di tengkuknya juga berkurang. Kalau Anda ada rasa perubahan, lanjutkan terus ya, mungkin sampai 7 hari. Nah, setelah itu Anda bisa kembali ke makan yang biasa lagi gitu. Saya Dr. Hendra, mari kita jaga aset yang paling berharga di dalam hidup kita, yaitu kesehatan. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Jangan lupa bagikan video ini kepada yang membutuhkan. Dengan Anda berbagi, Anda menyelamatkan orang dari musibah. Ya, Anda menyelamatkan orang dari kehilangan yang tidak diinginkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.